Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom, damai di hati, damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, saat ini torang pe ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah akan segera torang mulaikan. Untuk itu Enci undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi sama-sama lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik masih semangat toh? Enci rasa adik-adik yang ada di rumah pasti masih semangat. Untuk itu torang menyanyi sekali lagi I love you Jesus. 1, 2, 3. Silakan duduk adik-adik. Saat ini torang akan berdoa. Mana sikap berdoa semua? Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur, banyak limpah terima kasih kepadamu karena merasalah kami atas begitu besar kasih, berkat, bimbingan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, kami akan mengadakan ibadah. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Nah adik-adik, saat ini torang akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Diana Mambu. Namun sebelumnya torang menyanyi lagu pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat pagi adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab. Encik minta adik-adik yang di rumah semuanya
siapkan Alkitab, kong duduk manis semua. Karena torang semua baca Alkitab, kong mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, torang mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati kami agar supaya hati dan pikiran kami tertuju pada firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong beri hikmat agar supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Dan yang kedua Markus 3 ayat 13 sampai 19. Sekali lagi, yang pertama Markus 1 ayat 35 sampai 39 dan yang kedua Markus 3 ayat 13 sampai 19. Dan kita akan membaca bersama-sama seluruh anak sekolah minggu. Markus 1 ayat 35 sampai 37. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Markus 1 ayat 38 dan 39. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Markus 3 ayat 13 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaknya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 16 sampai 19. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah adik-adik, tadi kita bersama-sama sudah membaca Alkitab. Dan sebelum Encik mau bercerita, mari torang saksikan bersama-sama video berikut. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama
Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah adik-adik, kita telah menyaksikan bersama video tadi toh. Nah, dalam video itu kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya memberitakan Injil di seluruh daerah Galilea. Tuhan Yesus hadir di dunia ini karena dia memiliki tujuan hidup. Nah, adik-adik tahu tujuan hidup Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mempunyai tujuan hidup, yaitu untuk memberitakan Injil. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, di antaranya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Sehingga hal tersebut membuat banyak orang takjub dan memutuskan untuk mengikuti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk membantu pelayanannya, Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau dulu Tuhan Yesus memakai 12 orang murid untuk mengajar, bersaksi, dan memberitakan Injil, tapi pada zaman sekarang Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk anak-anak, untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil dan bersaksi adik-adik bukan hanya melalui khotbah atau memimpin ibadah seperti yang Encik lakukan sekarang, tetapi dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Contoh, mengajak teman-teman untuk datang ke ibadah sekolah minggu, mengajak orang tua, mama, papa, oma, opa, siapapun untuk hadir di ibadah kolom, di ibadah gereja, atau juga menolong sesama yang membutuhkan. Contoh, di sekolah ada adik-adik peteman yang nak bawa alat tulis, misalnya pensil. Karena adik-adik punya lebih, adik-adik kasih pinjam. Memberitakan Injil juga bisa dilakukan dengan berkata tentang kebenaran atau bersikap jujur. Kalau adik-adik ada baking salah, adik-adik mengaku kita ada baking salah. Dan adik-adik harus berani untuk meminta maaf. Atau juga bersaksi bisa diwujudkan dengan menegur teman yang berbuat salah. Kalau di sekolah mungkin ada adik-adik peteman yang bakalae, adik-adik boleh tegur pada orang. Tapi tegur dengan lemah lembut, dengan kasih. Bukan adik-adik mau marah atau bakasar-kasar pada orang, mesti tunjung jago. Nah adik-adik, bersaksi dan memberitakan Injil bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan atau perbuatan kita. Tentunya perbuatan yang baik, supaya orang-orang muliakan contoh yang baik dari orang toh. Nah, artinya supaya apa adik-adik? Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena itu Encik mengajak adik-adik semua untuk berani bersaksi dan memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Entahkah itu di rumah, di tempat adik-adik bermain, di sekolah, dimanapun adik-adik berada, untuk bersaksi dan memberitakan Injil, supaya orang bisa melihat kebaikan hati kita, dan orang tergerak untuk mengikuti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, demikianlah perenungan firman Tuhan pagi ini. Semoga dapat menjadi pedoman bagi adik-adik semua, bagi kita. Dan Encik yakin dan percaya, suatu saat kelak adik-adik akan menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun adik-adik pergi dan berada. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan.
Dan untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Markus 3 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi ayat hafalan Markus 3 ayat 14 sampai 15. Kita saksikan bersama-sama. Markus 3 ayat 14 sampai 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 sampai 15. Nah adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada minggu pagi ini. Encik harap adik-adik semua yang di rumah ada bahafal bahafal dengan baik, karena Encik yakin adik-adik anak sekolah minggu jemaat gemim sebawat paniki bawah so pintar-pintar semua, pintar bahafal ayat hafalan. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan perenungan firman Tuhan serta ayat hafalan kita pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yang dibawakan oleh Encik Diana Mambu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi bisa kita pahami dan mengerti, dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Diakonia atau DIAKONIA. Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Nah adik-adik, saat ini Tora akan datang dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Encik Diana Mumu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Baiklah, kita akan berdoa syafaat. Encik undang kita semua berdiri dan kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Bapa di surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan tidak kurang satu apapun. Bapa, kami berdoa kepadamu buat firman-Mu yang telah kami dengar tadi, kiranya itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepadamu. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan itu Tuhan, agar supaya dapat melebarkan akan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat kami semua anak-anak sekolah minggu, beserta dengan guru-guru sekolah minggu, jemaat gemim sebaut paniki bawah Tuhan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 10. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga, melindungi, memberkati kami ya Tuhan, sehingga di dalam keseharian kami Tuhan, nama-Mu saja yang kami selalu puji dan kami muliakan. Tuhan, kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan, buat semua yang sudah terlibat dalam acara ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari pembawa firman, pastoral, tim musik, dan tim multimedia. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan sukacita melayani ya Tuhan, sehingga berkat sukacita kami rasakan setiap hari. Tuhan Yesus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat teman-teman kami, anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang kelaparan ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati mereka ya Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, seperti Tuhan Yesus menjaga dan menolong kami setiap hari. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan,
buat pemerintah dan bangsa kami, mulai dari pusat Tuhan sampai dengan kelurahan dan desa ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, berikan mereka hikmat akal budi sorgawi, agar supaya Tuhan apa yang mereka rencanakan semuanya itu sesuai dengan rancangan dan rencana dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami ya Tuhan. Kami butuh bantuan pertolongan daripada Tuhan. Kami Tuhan memohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan Yesus mau lalukan akan pandemi COVID-19 ini. Tapi di atas semuanya itu ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan juga buat teman-teman kami yang bersuka cita dalam minggu yang berjalan ini, bersuka cita karena ketambahan usia, karena kenaikan kelas Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau sempurnakan sukacita mereka, sehingga nama-Mu saja yang selalu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan yang mengalami pergumulan ya Tuhan, pergumulan karena sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau datang kepada mereka, jamah mereka Tuhan, sembuhkan dan tolong mereka Tuhan, agar supaya ya Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan, mendapatkan sukacita berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, permohonan kami kepadamu, seraya kami memohon ampunilah akan dosa dan kesalahan kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk adik-adik, dan acara selanjutnya Encik serahkan pada pembawa acara. Terima kasih. Adik-adik, torang ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Encik minta torang semua untuk bangkit berdiri. Torang akan tutup torang ibadah, torang akan berdoa. Namun sebelum torang berdoa, torang menyanyi sama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Biarlah Engkau terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya ini doa kami Tuhan. Amin. Nah adik-adik, demikianlah torang ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.